di keto ini kan gulanya rendah. Jadi penyerapan air dalam tubuh kita tuh sedikit. Apanya nggak seperti orang yang tinggi glukosanya. Ya. Jadi penyerapan air di dalam tubuh kita tuh nggak seperti orang yang umumnya. Umumnya makan nasi dan semuanya gula tinggi. Hari gula tinggi mungkin di keto tuh kami kan gula tuh di bawah 80. Aneh kan orang bilang kan, oh bahaya katanya, bahaya itu. Berarti gulanya rendah, kolesterolnya yang tinggi. Iya. Malah kalau ke dokter Kalau dokter takut ya. Takut kolesterol tinggi, gulanya rendah. Enggak, iya, karena gulanya rendah kali di bawah 80. Nah, bagi medis umum tuh aneh. Di bawah 80. Oh itu dia. Padahal di bawah 80 paling aman mengkonsumsi lemak-lemak. Biasanya banyak tuh apa sih di fase-fase di keto tuh ada 3 fase dia. Induksi, konsolidasi, terus maintenance. Nah, di saat fase induksi itu terjadi 1, 2, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Indra Pradipta Gajah di The Violet Podcast Open the Mind. Ya, kita akan melanjutkan part 2 pembahasan kemarin tentang ketofatosis bersama Bang Mustafa ya. Kemarin kita apa kita bilang? Tercut ya. Atau terpotong podcast kita karena Bang Mus ada urusan, tapi kali ini, di momen ini, kita sudah mendatangkan beliau kembali ya. Karena tadi topiknya sedang hangat-hangatnya. Waduh, tapi karena waktu itu Bang Mus tidak bisa melanjutkan. Kali ini di part 2 kita akan melanjutkan. Baru 2 pertanyaan sudah setengah jam. Apalagi nih, nggak tahu nih berpart-part mungkin ya. Ya Bang Mus. Selamat datang kembali Bang Mus di Violet Podcast. Jadi kemarin kita sedang membahas tentang imun. Ya. Imun manusia yang sudah terbiasa dimanjakan akibat obat-obatan ya kan. Kalau orang sekarang kan sedikit-sedikit obat. Tapi kalau Bang Mus bilang tadi dalam metode ketofatosis ini lebih mengandalkan imun tubuh Bang Mus. Nah, ya. Gimana nih Bang Mus? Itulah yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sedikit mengulang karena Allah menciptakan kita ini memang udah sempurna. Ya betul. Nah, kita sendiri nggak pede. Bukan nggak pede aja, nggak sabar. Pernah kita kejadian gini, kita tuh demam. Kita contoh kecil aja demam. Demam itu kan kita selera makannya kurang kan. Oke. Nah, orang tua kita di saat kita sakit dia tanya apa? Makan apa nak? Sate. Besok dari makan apa lagi? Ayam. Burger, pokoknya semua makanan yang enak ditawarkan. Coklat. Betul. Pada saat itu selera makan kita nggak ada. Nah, tidak ada selera makan kita. Itu. Oke, kita bilang kenapa nggak dari dulu tanya itu sate, ayam semua. Ini waktu sehat aja kenapa nggak ditanya gitu ya? Gua lagi sakit nih terkapar tanya semuanya. Gitu salah. Tapi di saat itu tubuh kita sedang mencoba, nah, namanya itu healing crisis. Kalau kita di keto itu sedang healing crisis. Dia mencoba untuk bangkit. Memang selera makan kita nggak ada pada saat itu. Nah, kayak kalau di keto itu pada saat itu kita memang kadang juga mengalami seperti itu. Ada saat-saatnya drop itu ya. Kita memang ada selera makan. Artinya itu tubuh kita sedang mengalami proses dia yang bangkit melawan terhadap penyakit yang ada. Itu dia. Nah, jadi dalam proses melawan itu memang butuh waktu. Ya. Butuh waktu bagaimana imun ini bangkit dia menyembuhkan. Dia. Nah, itu yang saya sampaikan sebelumnya seperti itu. Nah, makanya kekhawatiran orang itu kadang membuat stres, ya kan? Stres jadi naik gula darah. Jadi naik gula darah, akhirnya kan merembes kemana-mana, demamnya berlanjut. Nah, kenapa? Dalam keto ini kita kan pola makannya itu kan dominan lemak dia.
lemak, protein. Oke. Mungkin karbohidratnya ada, bukan kita bilang nggak ada sama sekali, mungkin ada. Dari mana? Sedikit gitu. Sedikit, mungkin 10% atau 5% dari jumlah makanan yang kita konsumsi. Ya. Nah, tapi kan itu aman-aman saja. Artinya. Dari mana? Mungkin jadi kalau kita makan daging dengan kita orang Indonesia ini, orang Indonesia ini kalau buat daging itu pasti kaya dengan bumbu. Ya, apalagi di Aceh rendang, kan, bisu kuah belangang, kaya dengan bumbu. Nah, dari bumbu itu mungkin masuk karbonya, itu dia. Oh ya. Nah, nggak mungkin kita kan makan rendang, dagingnya kita pisah-pisah itu. Orang lihat lucu kan. Daging tol itu ada itu. Walaupun kita pisah-pisah pun ada juga kadang kita pingin sambalnya. Nah, terus dari kita masak ikan ada juga bumbunya, taruh tomat, taruh itu macam-macam. Itu kan jadi berkumpul karbonya. Tapi kan dalam batas-batas normal, kecuali kita makan rendang taruh nasi, nah itu lain cerita. Ya. Itu kelabakan namanya. Dan itu kebiasaan masyarakat Indonesia. Itu kelabakan namanya tuh. Nah, jadi kita dalam pola-pola itu kita memahami kenapa konsepnya ini seperti ini dilakukan. Karena itu dalam sebentar minum. Ada yang lewat. Jadi dalam pola kita di keto ini konsepnya gini. Si lemak ini kan dia sifatnya panas. Betul. Panas. Nah dia. Ada gula, ya. Gula ini kan dia bentuknya kristal, ya, kan? Ataupun ya liquid lah. Yeah. Nah, jadi kalau kita coba, misalkan ambil gula, kita panasin, jadi apa? Karamel kan? Karamel, betul. Benar kan? Jadi karamel kan? Kental ya. Artinya karamel itu dia nggak akan hilang gula itu, maka kita pasti mengeras dia, jadi bonbon. Dia. Nah, kayak gitu-gitu aja, mencair gitu deh. Nah, tapi kalau nggak dipanasin terlalu lama itu nggak kering, ya gitu aja dia. Kayak apa sih? Ya, kita bilang karamel lah dari saya sebutkan. Itu deh, mencair gitu aja. Pekat. Begitu juga kondisinya di dalam saluran kita, peredaran darah kita, kayak dikenal dengan namanya penyumbatan di pembuluh darah. Nah, jadi di pembuluh darah kita karena tingginya gula, terus adanya lemak yang panas, maka terjadi penyumbatan. Ya. Nah, cuma penyumbatan itu kan berbahaya ada, terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Kalau terus berlangsung lama dan dipaksakan jadi pecah pembuluh darah, itu yang paling bahaya. Jadi memang kalau terlalu banyak gula, jadi ini bukan terlalu banyak gula, lemak. Jadi lemak sama gula itu nggak bisa bersahabat. Itu dia. Nah, nggak bisa dia bersahabat di dalam darah, di dalam tubuh kita. Iya, makanya kan kalau masyarakat umumnya yang masih mengonsumsi karbohidrat tinggi, bisa minum kopi pakai gula, teh pakai gula, ya kan? Nah, kembali ke cerita awal yang saya sampaikan tadi, orang udah makan nasi, bisa pesannya apa? Bu, Pak, teh manis. Teh manis. Padahal di nasi itu sudah ada gulanya. Ada gula apa? Dia kok menghasilkan glukosa. Tambah lagi teh manis. Manis lah. Kadang ada perkedel. Double manisnya. Ya betul. Gulanya double. Nah, jadi karena berlangsungnya dia mungkin kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, ya kan? Terjadi penyumbatan di pembuluh darah yang saya sampaikan tadi. Nah, cuma kalau terjadi penyumbatan, terus ini terpaksa pecah pembuluh darah. Bahaya. Jadi prinsipnya kolesterol dan gula itu nggak boleh dua-duanya tinggi. Nggak boleh. Harus salah satu yang tinggi. Bukan salah satu tinggi. Tingginya gula juga bahaya. Karena apa? Kerja pankreas itu berat. Dia harus memproduksi insulin yang besar untuk menetralkan gula. Itu dia. Makanya ada orang mengenal misalnya ada namanya kolesterol. Karena kolesterol nggak jahat dia. Iya, kenapa selalu kolesterol? Jahatnya itu karena adanya gula yang menyumbat kerjanya kolesterol. Oh gitu. Peredarannya dalam darah. Saya kalau dicek kolesterol tinggi.
Itu dia. Kenapa? Saya kan sering makan mungkin ya agak lemak-lemak dikit. Gitu dia. Mungkin telur. Kalau orang makan telur itu 1, 2. Kok saya bisa jadi 5. Saya makan telur bulat itu. Orang nggak boleh tuh kolesterol katanya. Malah yang merah tuh nggak boleh katanya. Yang kuning, tengah tuh kuning, kuning atau merah tuh nggak boleh katanya. Tinggi lemaknya katanya. Itu dia. Dia itu pemahamannya seperti itu orang. Jadi terus ada lagi namanya protein. Protein pun kalau terjadi pemanasan yang misalnya berlebihan juga nggak bagus dia. Keras, makanya kan ada orang asam urat, tangannya nggak bisa dibengkokkan. Sendinya itu dia. Itu gara-gara kebanyakan protein. Proteinnya itu mungkin dalam ambang batas yang tinggi, terus ada gula. Oh, protein dan gula. Iya. Terus tambah lemaknya. Kan dipanasin namanya. Itu dia. Itu dia. Keras jadi. Lemak panas, protein dikeraskan oleh lemak gitu. Iya, misalnya kan dia jadi pemanasan, dia. Jadi kalau dicampur itu mungkin ambilnya protein tambah dengan gula, misalnya itu kan dia keras dia. Dia. Mengeras jadi kaku dia, sendi-sendi. Padahal dia kalau misalnya protein dengan lemak tuh aman aja dia. Cuma kita di keto ini lebih dominan dengan lemaknya, hidupnya dengan lemak. Ya. Nah, hari-harinya seperti itu. Itu mungkin teori dasar seperti itu. Mungkin lebih kurang seperti itu. Mungkin bagi warrior yang lain mungkin lebih tinggi lagi ilmunya, pemahaman tentang ketofastosis ini yang saya pahami seperti itu. Terus kembali orang juga bertanya, kita hidup di keto ini mahal katanya. Mahal katanya. Ya. Kenapa ada anggapan keto ini mahal? Karena mungkin makannya daging tok gitu apa ikan tok gitu. Orang mikir kalau keto ini kita harus makan daging terus. Enggak mesti. Karena sumber makanan itu bisa telur, bisa ikan, bisa daging, bisa ayam, semuanya lah. Mungkin daging sama ayam kan orang memisahkan, tapi ayam atau daging sapi, daging kerbau atau lainnya bisa dikonsumsi kan. Nah, cuma kan tidak melulu kita harus makan daging. Tidak atur terusan harus makan daging. Bisa pilihannya dengan telur. Kalau kami bilang mungkin selemah-lemah imannya ya, makannya telur. Keto nih selemah-lemah imannya adalah? Kita bilang gitulah, selemah-lemah imannya telur. Arti lemah imannya bukan lemah iman dalam akidah iya. Di keto ini istilah aja. Istilah aja. Ini bisa beli aja telur banyak, makan telur ya. Kita dalam satu hari makan 5 telur mungkin kemaruknya kita makan, kan? Makan telur bulat 5 dalam satu hari, udah kenyang kita. Kenyang kita, karena padat itu. Ada protein, ada lemak di situ, dua-duanya ada. Ya. Apalagi kalau kita ini kan negara maritim nih, lautnya luas, ya kan? Ikannya murah, nggak mesti harus kita pikir lagi beli daging. Terus makan daging nggak semua orang suka daging. Betul. Ada orang yang mungkin makan daging itu kan masuk di gigi, ya, sakit gigi, macam lah semuanya tuh. Di situ orang problemnya. Bisa makan ikan. Kita kan ikan kita nih ikan tuna, dencis, itu yang lumayan lah kan. Nah, proteinnya juga tinggi, asam amino omega itu juga tinggi. Nah, sehat. Ya. Ini kita makannya bukan ikan kita ekspor ke luar negeri. Betul. Jepang gitu. Ataupun kita beli ikan asin. Kita makan ikan asin. Iya. Atau ikan teri. Iya. Yang kita makan ikan itu. Kalau ke pasar tuh sama keluarga ajak makan, beli ikan tuna. Nah, kok mungkin di Aceh ini masih sisik gitu bang orang. Dencis yang bulat-bulat tuh dagingnya ada. Enak, mengenyangkan. Ya. Padat ya. Dan juga orang keto itu nggak melulu makan juga sebenarnya. Ya. Ada gini. Bukan berarti makannya banyak. Awal-awal di tahap awal itu kita mungkin banyak makan ya. Karena kan
porsi makan kita masih besar. Biasa kan sehari 3 kali ya. Makannya sehari 3 kali. Pagi, siang, malam. Ya kan? Mungkin orang bilang ini taruh di mana nih 3 piring nih. Ya, itulah. Tapi di ketofastosis ini mungkin kita makannya bisa sekali atau 2 kali. Paling kalau kita makan ikan ataupun daging. Itu dia. Bisa sehari 2 kali, sehari 2 kali atau sehari sekali. Kenapa? Dia di saat tubuh kita sudah berproses bahwa kita tidak masuk karbo lagi, maka proses dalam tubuh kita ini dia nggak seperti kita makan nasi. Nasi itu cepat basi. Dia. Basi? Iya. Maksudnya? Coba aja. Basi di luar apa di dalam? Di dalam atau di luar dia cepat basi. Dalam busuk. Tubuh? Cepat busuk. Dia. Coba ya nasi itu udah pakai tangan, tapi pegangnya tangan. Udah, biarin aja. Beberapa jam kemudian udah bau ada. Apalagi kena air. Iya, betul. Iya kan? Kalau kita nggak kita jaga, dah. Pagi kita masak, sore nggak bisa makan lagi. Iya, betul. Kadang udah basi. Tapi kalau namanya ikan, kita pegang-pegang pun biasa aja. Dia. Lebih bertahan lama. Bertahan lama. Itu juga kita makan ikan itu lama penyerapan di lambung kita. Prosesnya itu lama ya, busuknya lama. Makanya wajar juga ada kawan saya tuh Pak Aroni Waliksa kok segitu tuh. Dulu di awal-awalnya beliau diketawain. Katanya apa? Wah, saya udah 5 hari nggak BAB katanya. Tuh. Awal-awal dia ikut, dia tanya sama seniornya, senior pada ketawa semuanya. Bilang gitu. Dia bertanya, kok ketawa? Dia bilang, iyalah, dia bilang, kita ini keto. Yang kita makan itu berbeda, bukan makanan yang cepat busuk. Oh gitu, berarti yang orang keto jarang BAB? Bisa jadi. Bisa jadi dia 5 hari baru dia BAB. Karena tadi lama penyerapan di dalam lambung itu ya Bang. Lama dia. Oke. Makanya nggak berarti bahwa tiap hari BAB. Nah, dia. Tergantung makanan apa yang dimakan. Malah kalau saya pernah saya makan telur aja, nggak ada BAB. Telur saya mikir apa nih terserap semuanya, bisa jadi. Oh ya. Berarti kenapa? Lebih cenderung kalau orang keto lebih banyak buang air kecil ya? Iya benar. Kembali ke tanya lagi, buang air kecil. Karena di keto ini konsepnya kita tuh minimal minum sehari itu 2 liter. Minimal. Seperti anjuran, tapi memang dianjurkan tuh ya 2 liter itu sehari ya? Iya. Minimal 2 liter. Ya. Kenapa? Supaya prosesnya itu lancar. Yang kita makan itu dia enak diproses. Cairannya. Terus yang kedua, kita kan di keto ini kan gulanya rendah. Jadi penyerapan air dalam tubuh kita tuh sedikit. Nggak seperti orang yang tinggi glukosanya. Ya. Jadi penyerapan air di dalam tubuh kita tuh nggak seperti orang yang umumnya. Umumnya makan nasi dan semuanya gula tinggi. Hari gula tinggi mungkin di keto tuh kami kan gula tuh di bawah 80. Aneh kan orang bilang kan, bahaya katanya, bahaya itu. Berarti gulanya rendah, kolesterolnya yang tinggi. Iya. Malah kalau ke dokter, kalau dokter takut ya. Takut kolesterol tinggi, gulanya rendah. Enggak, iya, karena gulanya rendah kali di bawah 80. Nah, bagi medis umum tuh aneh. Di bawah 80. Oh itu dia. Padahal di bawah 80 paling aman mengkonsumsi lemak-lemak. Oh gitu. Nggak ada efek. Biasa kalau orang yang itu banyak dimakan lemak, dia pusing ini. Ada ini, dah kayak orang apa? Kadang berat di sini. Berat sih. Saya pernah juga seperti itu. Saya dulu sebelum keto tuh pernah saya makan lemak itu. Biasa kan saya pulang ke kampung itu mertua saya suka masak sop, dandangnya besar. Makan saya banyak. Ini saya pulang, itu kayak robot. Gak bisa gini. Itu sebelum keto? Iya. Berat ya? Pernah tuh saya Bang,
akhirnya kan sana kan jauh, kami dengan dia bawa mobil tuh. Giliran saya bawa mobil, saya pandangan ke depan aja. Bisa kalau. Kok lihat samping ini ya. Ini jadi teringat orang-orang ini makan sabu haci Bang Mus. Sabu haci itu semacam all you can eat. Besoknya tepar semua. Ini nih orang-orang di belakang. Jadi pernah tuh? Enggak, itu salah satunya akibat gula tinggi juga ya. Bisa jadi. Gula tinggi kena lemak banyak. Jadi tubuh. Apa namanya istilahnya? Hang ya. Hang. Jadi kejadian itu pernah saya bilang ke istri. Oh nih berat nih, dia bilang. Sakit leher, dia bilang. Saya lehernya kaku kayak robot, dia bilang. Dibuatlah ada sasaran apa. Buat ya jus sawi, dan jus sawi sama nanas. Nggak mempan juga, kamu udah tinggi kali. Udah. Saya pakai kayak cabai juga tuh udah. Saya di ini udah pakai kayak cabai. Nggak mempan juga, cuma hangat gitu aja. Tapi sekarang saya pulang sana tuh. Ya kebiasaan makan kami sop itu masih. Saya tuh piring besar aja sopnya itu. Kan biasa kami kan lebaran tuh. Puasa, besok masak sop itu. Saya makan itu kadang bisa lebih 1 cambung tuh. Biasa aja. Malah saya cari yang lemaknya aja. Yang macam gaji apa? Kalau orang Jawa bilang gaji. Nggak tahu lah. Kalau sini mah tetelan. Tetelan, oh iya. Tetelannya saya ambil. Kuahnya itu sambil aman, nggak masalah lagi. Bisa saya noleh kiri kanan. Nggak berat-berat gitu nggak ya? Berat. Oke. Aman aja, malah plong saya. Udah. Jadi itulah kondisi yang dikala kita memang udah gulanya udah rendah. Udah. Kayak kembali ke masalah mahal murahnya itu, saya bilang itu tergantung. Anda mau makan apa? Tergantung kita konsumsi apa dan seberapa banyak. Iya benar. Sebenarnya biayanya bisa disesuaikan Bang Mus ya. Kayak tadi Bang Mus bilang telur tok ya kan, atau yang lebih terjangkau kalau daging mahal mungkin ikan kan. Iya. Itu dia. Terus juga kalau kita mau konsumsi lemak tinggi, sebenarnya nggak mesti kita beli daging merah itu. Nggak mesti, saya bilang. Beli tetelan tuh. Murah. Kalau saya ditanya pilih tetelan atau daging, bukan soal harganya ya, bukan masalah harga ya. Kalau dengan kondisi gigi, bilang enaknya tetelan, nggak perlu dikunyah. Ya, langsung tapi orang nggak bilang, ih jijik ya katanya, tetelan tuh ya, lemak-lemak semua. Ada orang gitu. Enak katanya makan lemak-lemak tuh. Iya sih, itu tergantung orang masing-masing. Kan itu nggak perlu dipaksakan. Oke, tadi balik ke preferensi masing-masing. Oke Bang Mus, tadi kita sudah berbicara preferensi masing-masing tuh kan tentang mahal dan murahnya ketofastosis ini. Nah, saya ada sedikit pertanyaan yang menarik mungkin kan. Karena kan kalau ketofastosis ini adalah pola di mana orang kebanyakan tidak menjalankan. Betul kan Bang Mus? Benar. Berarti ada tantangan di dalam menjalankan pola ini. Nah, gimana sih Bang Mus misalkan menyikapi tantangan-tantangan yang ada di masyarakat? Contoh nih, kalau ada orang Aceh kan bilang kalau belum makan nasi itu belum makan, ya kan? Sampai ada istilah seperti itu. Sampai kalau bahasa Acehnya itu pajohbu, makan nasi, bukan pajohto kan? Kalau pajohto kan makan, kalau pajohbu ini makan nasi. Kalau orang selalu bilang pajobuile, berarti makan nasi dulu, bukan makan dulu, pajoile kan? Nah, kalau di tempat lain kan cuman ayo makan. Nah, kalau di sini nggak mesti nasi. Ini pasti ada pajobuile, makan nasi dulu. Itu gimana Bang Mus? Jelas langsung to the point pada nasi. Bu nasi. Nggak ada cerita lain. Nggak ada cerita lain. Mau lontong, mau mie, udah makan kue, lontong udah. Bukan makan juga. Bukan makan, kalau belum makan nasi. Itu memang hebatnya orang Aceh. Nggak ada tempat lain gitu. Nah, jadi saya hal seperti itu pernah saya kawan dia bilang apa? Enak nih nasi nih, masa ditinggalin dia bilang. Nasi paling enak dia bilang. Memang itulah gara-gara keto nih. Dia ada nggak tahu lagi rasa enak nasi. Terus saya bilang, ini ada nasi 1 piring, ada ikan 1 piring, saya bilang. Terus saya bilang ke dia, ini makan nasi, ini nasi kan enak nih bilang. Makanya nasi, nggak usah pakai ikan. Mau makan?
Enggak lah, nggak enak. Pak juga bilang enak. Tapi kalau saya bilang, coba makan ikan. Dia bilang, nggak pakai nasi. Nggak pakai nasi. Mau makan? Mau, enak. Wah, itu saya bilang. Itu aja saya bilang. Jadi jangan berbohong saya bilang. Itu. Jangan berbohong. Ada gini, bukan berbohong, ya munafik saya bilang. Kan jelas itu memang nggak enak saya bilang. Itu kan cuma hanya nasi itu cuma pelengkap lah saya bilang. Pelengkap dalam inilah. Nasi kalau nggak ada ikan nggak enak. Ikan nggak ada nasi tetap enak. Itu dia. Jadi konsepnya sebenarnya nasi ini pelengkap ya. Tapi sudah dianggap sebagai lauk utama. Itulah saya di awal itu saya bilang karbohidrat ini adalah sumber makanan yang paling murah. Oke. Dia makanya orang pakai nasi. Makanya saya dulu ingat dulu orang apa nasinya satu piring, ikannya kecil di sudut. Iya. Ada juga tuh apa ekstrem lagi. Nasi satu piring, taruh kerupuk, kalau ada nggak ada apa? Telur digoreng, potong 5. Makan, pakai minyak. Atau pakai garam. Enak kali. Di mana gizinya? Tidak bergizi. Iya. Makanya kita terus-terus kalah sama orang Jepang. Orang Jepang makan ikan. Iya. Kita nasi berebut nasi. Walaupun orang Jepang makan nasi, tapi mereka lauknya banyak. Iya. Makanya kan mangkok orang Jepang itu kecil ya. Oh iya. Tapi lauknya semua nih kayak sempit ya. Betul. Nah itu dia. Apalagi sekarang Jepang udah kembali ke beras namanya shirataki itu. Beras dari porang. Oke. Beras yang misalnya kalorinya rendah. Nah itu dia. Terus beras yang sebenarnya diekspor ke kita makan berebut. Ya. Beras yang? Beras dari padi. Bibijian nih. Diekspor ke sini. Kita yang makan. Makan ya. Bukan ekspor. Dia buat di sana bibitnya kita tanam di sini. Kita makan. Iya. Apalagi ada juga lagi tambah lagi nggak cukup kita nasi. Ekspor lagi beras dari luar kita. Ya. Sementara warga kita di sini, masyarakat kita ini ada namanya tanam porang. Ekspor ke Jepang. Mereka makan beras porang. Oh, orang Jepang yang makan. Di Jawa, bukan orang kita ya. Di Jawa tuh udah mulai produksi itu porang, nanam porang itu. Itu porang tuh jenis makanan yang rendah. Kalori, lebih aman. Itu dia. Makanya kita ada aja yang kita salah dalam ini mungkin menafsirkan. Iya, kalau orang Jepang tadi bagus nih Bang Mus. Nasinya sedikit, lauknya banyak. Iya. Kalau orang Indonesia terbalik. Lauknya sedikit, nasinya yang banyak. Iya. Jadi apa istilahnya ya? Terbalikan dari orang Jepang. Iya. Ya. Terus tadi berasnya juga bagus. Iya, beras shirataki dari porang. Kalorinya sedikit ya. Tapi kalau kita besar kalorinya. Nah, itu di situ udah kita salah mungkin menafsirkan. Jadi kembali ke tantangan tadi. Itu kembali saya bilang gimana mungkin sikap dari lingkungan, keluarga, ya kan, melihat kondisi seperti ini. Orang bilang, wah, ini gimana, terganggu gak kondisi keluarga? Mata pencarian ataupun keuangan keluarga. Biasa kita makan tuh dengan jenis makanan yang rendah. Ada yang rendah apa? Kosnya rendah. Nasi kan, beras. Tapi dengan makan ikan, biasa kayak pola tadi, ikan kecil bisa, satu ikan tuh bisa 10 orang. Ini enggak, satu ikan 1 orang. Ya kan? Itu dia. Nah, itu konsep itu memang harus didiskusikan di keluarga dulu. Jangan main langsung keto aja gitu ya. Nggak boleh. Apalagi kalau udah punya keluarga, istri, segala macam anak, kan. semuanya. Jadi kita lajang dan pisah dengan belum orang tua. Belum tentu juga, walaupun lajang kita lihat kantong juga. Oh iya betul. Itu dia. Tapi kalau sudah didiskusikan, sebenarnya aman aja. Seperti kayak tadi bahwa manajemen makanan di keluarga udah disetting dengan bagus. Dia nggak model tabrak-tabrak aja. Padahal kan kita pola makan kita kan nggak, kok kita hitung ya dari pagi sampai malam kadang lebih murah keto. Kok udah sama semuanya, udah kita nggak beli beras, ya kan? Nggak perlu kita beli buah-buahan,
ya kan? Nah, nanti cerita lagi kenapa nggak boleh buahan, itu panjang dia tanya. Karena dalam buah-buahannya ada sukrosanya itu kan, gula buah. Nah, jadi ya, itu kita udah banyak yang kita kurangin. Kita kalau datang tuh nggak makan kue. Tapi orang yang non keto mahalnya di mana? Makan nasi penuh dengan lauk pauk, ya kan? Besok nanti jam 10 minum kopi, makan kue 3 potong, dan lumayan lagi. Nah, besok nanti sore lagi beli lagi jajanan lagi. Tapi orang keto enggak. Kenapa? Makannya makanan padat. Mungkin bisa jadi saya pernah hitung tuh. Kalau misalnya orang non keto itu habis 50.000 sehari, ya kan? Orang itu 30.000. Ya. Untung 20.000. Untuk hemat. Hemat malah. Kembali ke manajemen. Manajemen itu kesepakatan juga dengan keluarga kita. Tahu makan apa. Jadi kalau semuanya sama di keluarga kita ada, oke, sepakat ya, kita makan ini aja. Berikan yang kita beli itu aja, yang lainnya nggak kita beli. Dia, apa kita beli? Makanya saya dulu kan lihat di kulkas tuh penuh semuanya. Ada cendol, ada kue, ada pokoknya makanan yang nggak habis semua masuk ke kulkas. Dia. Paling kalau puasa tuh. Malah lebih boros. Oh puasa itu di meja buka puasa itu meja makanan. Itu penuh semua. Campur, semua ada. Ya, semua ada. Tapi kalau kita di keto nih nggak perlu banyak-banyak. Ya, kalau buah alpukat. Selesai. Apa taruh santan kara, taruh keju, tak kenyang. Dah. Kan kenyang sekali. Karena makan padat. Nah, itu dia. Bang Mus, apa namanya istilahnya tadi? Ini kan berkaitan dengan keluarga nih. Ini menarik, satu hal yang menarik. Karena kalau berbicara keluarga pasti kita punya anak kan. Nah kalau keto ini gimana kalau buat anak Bang Mus? Apakah relevan? Apa memang atau harus? Ya terserah, kalau anak itu mau makan apa aja boleh dulu. Nanti ada berapa tahun baru dia bisa boleh masuk fase ketofatosis. Ini menarik pertanyaannya. Pak Tio tuh awalnya keto itu dari anaknya. Makanya dalam bukunya itu berawal dari si Alif. Alif itu anak Pak Tio. Anak founder ketofatosis. Oke. Dia kan ada apa sih ya semacam penyakit gitu. Terus Pak Tio ini dia lulusan teknik kimia. Dia paham tentang biokimia. Kan? Kok saya nggak paham, terus terang saya bilang. Makanya saya nggak bicarakan, takut orang komplain deh. Bukan komplain, saya salah, banyak salahnya saya menjelaskan. Dia mempelajari, akhirnya dia menciptakanlah namanya pola hidup ketofatosis ini. Jadi di anak itu saya pernah tanya, gimana kondisi kalau anak dia ikut? Ya nggak ada masalah sebenarnya, bagus saja. Ya dari awal kita udah mendidik dia rendah dengan glukosa, makanan yang rendah kalori dia. Terus tapi di anak itu usia pertumbuhan itu dia tidak ada namanya fasting. Dia ada namanya fasting. Dia tidak ada puasa. Kenapa? Dia masa pertumbuhan. Kalau dia lapar, udah makan aja. Oh gitu. Jadi yang dihilangkan adalah konsep fastingnya. Bukan dihilangkan, misalnya dia tidak berlaku. Oh, tidak berlaku konsep fasting. Pada saat dia masa pertumbuhan. Pada selesai masa pertumbuhan, ya baru dia konsepnya namanya ada fasting. Sama juga ada orang tua kita yang umur mungkin udah 50 tahun ke atas. Mungkin dia ada masalah dengan diabetes atau kolesterol, ya kan? Dia sama seperti anak-anak. Makanya kan dalam konsep itu manusia itu dia orang tua tuh seperti anak-anak. Dan berlaku di keto ini. Jadi orang tua yang umurnya udah lanjut usia di atas 50 tahun ke atas, dia tidak ada namanya masa fasting. Jadi kalau dia udah lapar, makan aja. Arti makan tuh ya makan dia artinya non karbohidrat. Iya. Ya. 0 sampai 7 tahun. Ya segitu. Gitu. Masa baru di atas yang sepuh nih. Malah kadang dia bisa jadi mungkin sampai usia SD masih boleh. Ya.
masih masa pertumbuhan kan, pertumbuhan otak dia belum fasting ya. Dia ada fasting bagi dia. Jadi itu sih yang orang bertanya gimana anak-anak, bagaimana orang tua. Boleh itu, ya. Boleh. Oke, nah jadi Bang Mus, pertanyaan selanjutnya adalah, ini kan Bang Mus tadi cerita, saya kenal ketofastosis itu tahun 2019, terus saya coba seminggu, terus 2 minggu, sebulan. Nah, yang membuat Bang Mus ini bertahan dengan metode ketofastosis ini apa sih Bang Mus? Apakah terasa efeknya gitu kan? Apa yang membuat bertahan? Saya tuh pada saat masa menjalani setahun itu saya sadar selama ini kan saya kayak ada penyumbatan kan, polip tadi itu. Sakit tadi itu ya? Ya, terus main gitar yang saya sampaikan itu. Iya. Jadi saya panas-panas biasa aja. Napasnya biasa aja. Kan kalau orang polip itu kan kayak gitu, ada ketahan-tahan gitu. Dan nggak ada lagi ya. Baru saya ada, oh iya nih, baru ini ada efeknya nih. Dan positif efeknya. Jadi udahlah, saya bismillah aja lanjut gitu. Malah ada kawan-kawan kayak jumpa saya, Mus masih keto? Masih, sampai kapan? Nggak tahu saya bilang. Karena kita nggak boleh menyombongkan diri juga. Kenapa? Betul. Karena ada juga warrior itu di kala tahun-tahun tertentu, berapa lama waktu kurun tertentu, dia kembali ke kebiasaan lama. Ada, makanya saya nggak bisa menyombongkan diri. Cuma kalau bisa bilang sombong, ya udah sampai tua. Selama-lamanya, dia bilang kan. Cuma saya nggak bilang seperti itu. Betul. Takutnya sombong. Manusia ini saya berubah deh. Tapi saya ya berusaha kayak nyaman sih. Itu banyak pengaruh Bang Mus ya, terutama tadi pada penyakit-penyakit yang diderita. Bang Mus nggak merasakan lagi gejala polip dan kemudian tadi ya alergi ya. Terus apa istilahnya? Terus saya lupa. Alergi, polip, dan kemudian ada ini Bang Mus, pengaruh dengan berat badan. Ya. Itulah kan orang banyak kekhawatiran apa? Terjadinya penurunan berat badan yang drastis. Biasanya banyak tuh di fase-fase, di keto tuh ada 3 fase dia. Induksi, konsolidasi, terus maintenance. Nah, di saat fase induksi itu terjadi penurunan berat badan yang sangat drastis. Bang Mus dulu? Jadi kayak orang sakit gitu. Nggak, dari awal berapa berat sebelum keto Bang? Kalau nggak salah sih hampir 80 sih. 80 ya. Sekarang? 58. Itu langsung di fase induksi itu jadi 58? Enggak juga. Proses. Enggak juga deh. Kenapa? Lemak kita udah banyak. Di perut ada, di pipi ada. Ya kan? Betul. Di paha. Macam-macam kan? Hampir di semua bagian tubuh. Cuma kan yang paling cepat turun tuh di pipi. Makanya orang lihat kita, orang sakit. Sakit apa? Dia bilang kita. Itu. Ada yang bilang, tengkorak, berjalan, gitu kan. Macam-macam orang bilang. Itu. DM ya. Padahal saya nggak ada DM. Cuma dia kan fase itu akan berubah nanti. Pelan. Ya namanya perubahan itu gak secepat orang makan nasi, makan karbohidrat. Karena dia kan lama ada prosesnya. Mungkin kalau lihat saya di fase-fase awal itu, mengerikan. Saya sendiri lihat di cermin itu, saya takut sendiri lihat sendiri gitu. Ini muka, ini masuk ke dalam, mata yang keluar itu kan. Ngeri. Mungkin kalau bisa digambarkan itu macam ini Bang Mus ya, atlet MMA yang lagi dehidrasi, apa? Bisa jadi. Penurunan berat badan tuh kan, cutting weight. Iya. Ini nanti bisa ditampilin nih, MMA yang lagi. Nah itu mungkin gambarannya. Ya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Dia bilang mengerikan. Cuma kan nanti setelah induksi itu ada nama fase konsolidasi. Ada konsolidasi itu karena di fase induksi itu kita real makanan hewani. Nggak boleh apapun. Nggak boleh kita cuil-cuil makan-makanan yang di luar hewani. Misalnya, nakal gitu lah. Nakal, misalnya makan kacang-kacang ataupun ya sayur-sayuran, dibatasin.
Nah, itu pun sayuran pun kalau di konsep keto itu udah sifatnya sayuran yang berdaun dan berbatang. Nah itu udah kayak kalau nggak ada batang dan daun, bayam contohnya boleh. kan ada batangnya ada daunnya, contoh seperti itu ya kan. Nah biasanya kangkung kayak itu bukan itu melulu makannya, itu kan cuma sekedar ya mau makan nggak mau makan nggak apa-apa juga itu dia. Saya pernah tuh tahap awal tuh karena ada masa induksinya ketat ya kan. Nah, orang bilang ekstrim padahal nggak ekstrim. Ya itulah pas saya makan sayur kayak pusing ya. Oh itu? Iya, karena udah lama nggak makan sayur. Setelah induksi makan sayur? Iya. Coba masuk, makan sayur. Saya mau masuk ke masa konsolidasi. Okay. Itulah konsolidasi itu. Pusing ya. Oh langsung pusing ya? Karena tadi ada. Saya tanya sama Kak Roni. Put, di saya gini, kenapa? Oh itu perkenalan. Udah lama nggak makan. Dikit aja. Tapi kalau dibilang memang nggak mau makan, apa? Saya stop aja. Boleh. Gak jadi masalah ya. Tapi saya coba aja supaya tidak begitu rentan mengenal jenis makanan. Okay. Penolakannya nggak terlalu ini. Kadang kita kan pikir tempat keluarga tuh ada dibuat sayur ya, jangan nanti, wih nggak dimakan ini kan orang rasa apa lain kita. Tapi itu harus saya usahakan. Iya. Usahakan saya tetap makan itu, tapi dengan jumlah yang nggak banyak, gitu deh sekedarnya. Betul. Nah, terus juga nanti ada namanya masa maintenance. Kok maintenance udah banyak jenis makanan kita. Di keto ini ada namanya bolu keto, ya, mie shirataki, ya kan, macam-macam makanan-makanan produk-produk turunannya. Tapi itu di masa yang ramah maintenance. Keto. Okay. Nah, maintenance itu disesuaikan lah dengan tubuh orang keto ya. Tapi kadang-kala orang di masa maintenance ini sering hari loss ini berbelakang apa tidak terkontrol. Itu dia seringnya seperti itu. Akhirnya apa, dia cheating. Iya, nge-cheat ya. Cheating bahasanya mencuri makanan. Bukan mencuri makanan orang, maksudnya mencuri makanan itu dalam arti kata bukan dari konsep keto dia. Asalnya nggak boleh ini dia coba makan dikit itu. Karena kan ada orang nggak, saya bablas gitu cheatingnya, bablas, sulit terkontrol, balik lagi. Akhirnya apa? Jadi mungkin adanya alarm dalam tubuh kita. Oh gitu. Iya. Terasa. Jadi pusing macam-macam dia. Itu namanya akibat dari cheating berlebihan. Jadi langsung merasakan efek apa biasanya nggak makan tuh. Tapi kalau di saat efek itu dibiarin ini udah nggak ada lagi. Balik lagi. Mereka nggak udah ini soalnya alarm tuh nggak dipedulikan. Kayak kita misalnya buat alarm tidur. Udah lewat nggak mau udah lewat aja. Kesiangan. Oh iya. Itu bisa jadi balik lagi ke. Iya, akhirnya apa? Kembali lagi. Makanya kan saya lihat diskusi kadang di Facebook atau di grup itu, dia udah setahun atau udah berapa bulan, pas di masa itu dia balik lagi. Besok kembali lagi gitu, balik lagi, itu bahaya. Iya. Ulang itu nggak konsisten. Oh gitu. Itu dia. Tidak baik berarti seperti itu ya. Baik. Makan lagi keto. Oke. Makanya kembali saya bilang sebelum kita keto tuh belajar konsep dulu. Nggak usah dipaksakan. Itu dia. Kenapa? Orang mungkin ada pertanyaan, siapa peminat keto di sini? Apakah harus keto? Saya bilang gini aja. Kalau memang tidak ada masalah, nggak usah terbeban nanti. Saya bilang. Tapi pada data orang biasa keto itu ada masalah. Ada masalah dengan penyakitnya. Kayak ibu-ibu tuh kan. Ibu-ibu tuh ada tumor, kanker, itu ya kadang banyak sembuh dengan keto. Oh, banyak yang penyakit berat Bang Mus? Iya. Stroke gitu? Iya. Apa istilahnya? Gula ya yang sering ini. Kanker juga? Masya Allah. Ada yang dia gulanya ada stadium tinggi. Akhirnya apa? Dia bebas insulin. Padahal udah suntik insulin sebelumnya? Bebas. Cuma lama. Bukan sebulan gitu langsung selesai, enggak. Iya, betul, ada prosesnya beda-beda. Tidak seperti makan cabai langsung benar. Orang
ada tumor, ada kanker langsung sembuh, enggak simsalabim abrakadabra selesai, enggak, ada prosesnya. Kayak saya ya nggak sadar ya, kemudian aman enak nih, tiba-tiba keluhan hilang gitu ya. keluhan hilang. Itu dia. Iya. Cuma kadang-kadang orang panik, karena apa? Paniknya di healing krisis itu. Tadi waktu masa yang sebenarnya yang krisis itu masa induksi tadi Bang Mus. Ya di masa induksi itu. Dan juga induksi itu bukan induksi healing krisis itu kadang setelah masa induksi di masa maintenance juga terjadi kadang. Oh gitu. Udah. Nggak harus di masa induksi itu ya? Kadang dia terjadi pengulangan. Kok kata Kok Roni itu, beliau bilang apa? Kadang tubuh kita dia mengingatkan kembali, mereview namanya. Kita pernah sakit apa dulu? Supaya kita ingat. Itu dia. Tubuh kita mencoba memberikan aba-aba pada kita. Mau kita melatih imun kembali gitu bukan melatih, misalnya dia mereview kita. Oke. Kayak saya. Saya nih ada polip. Kadang pernah saya kena lagi polipnya. Cuma sehari 2 hari ada yang gitu. Sumbat. Apa ya? Ternyata tubuh kita nih memberikan ingatan bagi kita bahwa kita dulu seperti itu. Iya. Kalau orang mungkin ada kanker atau apa payudara atau apa, mungkin terasa sakit atau apa di situ, mengingatkan. Oh gitu. Ataupun ada yang tempat yang lain, itu dia. Oke. Cuma kembali kepada saya sampaikan tadi ulang keto tuh kenapa enak keto tuh. Dia energi keton ini kalau bahasanya beliau penjelasan dia itu energi yang paling gampang untuk diproses, terus juga gampang digunakan. Ya kalau beliau menyatakan mungkin lebih kurang seperti ini. Di dalam otak kita itu, dia kan tidak semuanya energi itu bisa sampai ke otak kita. Iya. Tapi energi keton ini gampang. Dia. Gampang dia. Lebih mudah menjangkau ke otak kita. Itu dia. Berbeda dengan sumber energi yang dari karbohidrat. Keton. Penjelasannya gimana tuh mungkin bisa nanti kita diskusi sama beliau. Sama beliau. Kita mungkin undang insya Allah berapa kesempatan. Ya jadi Bang Mus, ini pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita mengakhiri diskusi ini. Nggak pertanyaan sebenarnya. Mungkin pesan dan saran Bang Mus kepada mungkin para pemirsa nih yang sedang menonton siaran podcast kita kali ini. Ya kita harap ramai lah ya. Iya. Apa pesan dan saran Bang Mus untuk orang-orang atau sahabat-sahabat kita nih yang mau menjalani keto atau mau mulai, gitu, motivasi apa gitu, biar istiqomah lah istilahnya. Jadi kalau saya sih gini, yang pertama kita memahami konsepnya dulu. Oke. Karena apapun yang kita jalanin itu, mau keto, mau apa kayak namanya lainnya, kita tuh harus paham dulu apa yang kita kerjakan. Kayak kalau dalam Islam tuh kan namanya lebih al-fahmu. Al-fahmu. Dalam. Walaupun saya nggak paham-paham kali ya dalam kajian Islam. Tapi yang saya pernah belajar itu di dalam kita beragama itu semua tuh harus nama paham. Berilmu dulu, baru beramal. Itu udah pahami. Jangan langsung terjun. Kita mau berenang ya kita harus paham dulu nih air apa, dingin, panas, langsung nyemplung, dia. Nah, kalau air dingin gimana, kalau air panas gimana, itu dia. Itu berapa dalam ini si kolam ini, ya. Mungkin kemampuan kita nggak bisa. Tahu kalau kita nggak ada kemampuan kita belajar dulu berenang. Itulah makanya. Kembali kita memahami dulu konsepnya itu sedetail mungkin. Memahami konsep ya. Konsep. Terus kita juga ini gimana dengan lingkungan, masuk keluarga kita. Betul. Keluarga kita gimana? Siap nggak? Diskusi dulu. Karena apa? Orang kadang
kita masuk ke keluarga tanpa babi bu, langsung kita pulang ke rumah. Veto ya. Keto bilang gitu, bingung kadang. Keluarga bingung, apa nih? Keluarga belum paham. Oh, paham dia. Nasi nggak dimakan, ikan habis. Ya. Ya, semua habis lauknya nih. Istri mau makan, ini apa nih tinggal nasi. Nasi doang. Kembali saya bilang tadi, mau makan nasi atau ikan, gitu kan? Siapa yang mau makan nasi doang? Nah, itu dia. Tapi kalau udah kita diskusi, ya udah enak. Apa mau dimasak? Abang mau masak apa? Nah, kok kayak saya nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi saya tetap diskusi. Kenapa? Kok saya selain masalah keto, saya memang suka masak di rumah. Iya. Nah, suka saya masaknya. Nah, itu suka saya, hobi. Walaupun kadang nggak ada waktu juga masaknya. Itu. Tapi kalau hari-hari tertentu saya masak sendiri. Itu deh. Masak ya, suka ya. Nah, jadi itu dengan keluarga. Terus juga dengan lingkungan itu kita jangan ini juga pahami mereka juga bukan orang seperti kita. Makanya kalau ada stigma nanti apa nih nggak makan ini, kita nggak boleh baper Bang Mus ya. Ya boleh. Bahkan harus memahamkan. Iya kan gini, dengan lingkungan itu kan kadang kita ada kenduri. Iya. Ada cara apa entah undangan kita. Nah, apalagi kan gaya kita itu kita harus pahami juga, jangan kadang dia kendurinya dikit. Iya. Datang kita habis. Nah, maksudnya gitu. Kadang nanti mungkin satu kita, mungkin gerombolan dan 10 orang selesai. Iya, betul. Atau kadang juga orang nanti tersinggung nggak dimakan nasinya. Itu dia. Apakah nasinya ini nggak enak apa gimana gitu kan? Ya sekedarnya aja kita makan. Betul, itu dia. Nah, kadang kita ukur juga lah. Kalau mungkinnya pulang ke rumah. Itu dia. Betul. Jangan menghabisin punya orang lain. Iya, jatah orang. Oh ini, nih belum pas. Masih bisa balik ke rumah. Iya. Rumah tersedia. Itu dia. Ya main hantam-hantam aja kan. Lupa. Itu dia. Yang pertama Bang Mus memahamkan paham konsepnya. Yang kedua memahamkan lingkungan keluarga kita, baru lingkungan. Terus selanjutnya Bang Mus. Terus manajemen. Ada manajemen juga kan. Ini kan pengaruh dengan finansial. Makanya kita mau makan apa? Harus jelas apa yang kita makan. Ya. Kalau misalnya daerah kita dekat laut, lebih enak makan ikan. Betul, lebih murah. Tapi kalau di gunung, tinggal kita mungkin kalau di sini agak jauh dengan laut, nah kita harus cari pilihan makanan lain yang lebih murah di situ apa. Nah, mungkin kalau di gunung tuh, kalau ikan laut nggak ada ikan tawar. Ikan tawar, betul. Atau telur, atau ayam, atau sejenisnya yang lain. Ya itu dia. Apa yang kira memungkinkan. Standarnya nyaman lah. Nyaman dengan kantong. Itu udah. Terus yang jelas, dikala kita ada kondisi makannya udah bukan kondisi makan masak itu tuh semakin jauh, makan kita tuh nggak seperti di awal-awal gitu. Nggak terbatasin. Makanya kembali ke manajemen. Manajemen apa yang kita makan. Nah, terus yang berikutnya, dia kalau masalah keto ini orang nggak ada masalah apa-apa, nggak mesti harus keto. Karena ada orang bilangnya apa? Diet keto. Enggak, saya bilang keto ini bukan diet. Ini pola hidup. Ada orang gini, udahlah saya diet keto aja lah, biar turun berat badan. Turunnya berat badan itu bonus. Bonus dalam keto. Tapi sebenarnya konsepnya bukan menurunkan berat badan. Bukan, menyembuhkan penyakit. Penyakit. Ataupun menjadi hidup lebih sehat. Tidak ketergantungan dengan obat-obatan. Ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami, saya kira. Jadi tidak harus memang semuanya harus keto. Tidak. Itu menarik, guys. Luar biasa Bang Mus. Terima kasih atas sharing dan ilmu-ilmunya yang sudah diberikan oleh Bang Mus. Jadi sahabat Violet semuanya, tadi ada 5 tips dan saran dari Bang Mus ya, sebagai memang pelaku keto atau yang mempraktekkan pola hidup keto tadi. Yang pertama ada pahami dulu konsep keto ini sebelum kemudian kita melakukan ketofastosis ini Bang Mus ya. Yang kedua baru kemudian kita pahamkan terhadap keluarga dan lingkungan kita, agar kemudian tadi nggak terjadi salah kaprah dan
macam-macam lah ya kan, salah ini nggak boleh ini apa kok tiba-tiba seperti ini gitu. Yang ketiga adalah manajemen lauk. Karena tadi terkait finansial bukan kita juga. Makanan ya, manajemen makanan. Mau makan apa? Yang ketiga manajemen makanan, kita mau makan apa disesuaikan dengan perut kantongnya kita masing-masing. Yang keempat tadi ada apa tuh Bang Mus? Ya misalnya kita nih mau apa? Kita mau keto atau enggak? Oke. Adanya gini, bukan berarti semuanya harus diajak ke keto. Oke. Yang keempat tadi nggak harus keto. Sebenarnya keto ini adalah bukan diet. Bukan kita mau menurunin berat badan. Ya udah jangan keto gitu Bang Mus ya. Lebih baik pilih diet yang lain aja karena keto ini pola hidup dia. Bagusnya dilakukan secara berkesinambungan. Ya kan tadi karena ada 3 fase kan, induksi, konsolidasi dan maintenance. Nah, jadi bagusnya berkepanjangan waktu. Jangan kalau tadi highlightnya Bang Mus adalah sekali keto, sekali enggak. Sekali keto, sekali enggak. Jadi bahaya untuk tubuh kita sendiri. Nah, itu. Yang keempat, yang kelima tadi terakhir, jangan dipaksakan. Ya, kalau kemudian kita belum siap, jangan dipaksakan. Dan kalau memang mungkin satu saya tambahin mungkin saya tadi highlight tadi istilahnya yang saya simpulkan sedikit adalah kalau mau keto juga dia harus ada pelatihnya. Iya benar. Betul mentor. Nah, mentornya atau ada lingkungan yang kemudian bisa juga mensupport kita kan? Atau memberikan kita edukasi terkait keto. Apalagi tadi highlightnya kalau lagi healing krisis nggak boleh panik. Nah, berarti kalau nggak boleh panik, itu kita harus punya yang namanya lingkungan yang mensupport kita. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita simpulkan dari podcast kita 2 part ini. Insya Allah nanti kalau teman-teman semua, para sahabat Violet yang ingin menanyakan terkait konsep ketofastosis, boleh komentar di bawah. Mungkin nanti kalau rame nih, kita akan bahas podcast selanjutnya dari sumber pertanyaan-pertanyaan para sahabat Violet semua terkait ketofastosis ini sebagai pola hidup sehat masa kini. Oke, itu saja mungkin yang dapat kita ambil hikmahnya daripada podcast kali ini. Bang Mus, terima kasih sekali lagi sudah berkenan datang ya. 2 part luar biasa ini, nggak tahu saya berapa menit, udah sejam mungkin ya. Berapa menit tuh? Lebih sejam? Enggak. 58. Pas sejam, luar biasa nih sama Bang Mus ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nah, jadi Bang Mus ini juga bukan hanya pelaku ketofastosis, ternyata nanti ada juga topik yang menarik yang bisa kita bahas bersama beliau. Tentunya di lain kesempatan. Saya Fajar Indra Pradipta Gajah dan Bang Mustafa Saputra pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Violet Podcast, open the mic. 1, 2, 4